Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Selasa 12 Desember 2023 dan merupakan masa Advent yang kedua. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami ungkapkan rasa syukur kami lewat apa yang kami alami dari malam hingga pagi hari ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu terhadap kami, dan tentunya kami menjalankan tugas segala tanggung jawab kami sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat. Orang tua yang kehilangan anaknya, yang sudah berusaha mencari, menghubungi keluarga-keluarga yang mereka kenal, tetapi mereka semua tidak tahu. Saya dan anak-anak tentu dapat merasakan kepedihan dan kebingungan orang tua dan juga situasi yang sedang dialami oleh anak mereka ketika pengumuman itu dipublikasikan. Kita bisa membayangkan ketidakberdayaan dan kebingungan anak mereka. Apakah yang akan terjadi atasnya? Yang pasti pikiran dan perasaan orang tua hanya tertuju kepada anak yang sedang hilang. Sementara anak-anak yang lain yang lagi ada bersama mereka tidak terlalu dipikirkan. Betapapun enaknya makanan yang disuguhkan kepada mereka hari itu, semuanya terasa hambar karena kemauan untuk makan pun sama sekali tidak ada.
Yang sangat dirasakan hanyalah kepedihan, ketakberdayaan, dan kebingungan mengingat anaknya yang sedang hilang. Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran mereka, antara lain, apakah masih hidup atau sudah mati? Apakah di tangan orang baik atau di tangan orang jahat? Apakah cuma ditahan untuk mendapat uang jaminan atau diperkosa? Kita menyadari bahwa dengan pertolongan Tuhan, maka anak itu selamat. Nah, Injil hari ini mengemukakan perumpamaan domba yang hilang, menceritakan seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang. Sang gembala meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat. Dia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang berkumpul bersamaan dalam satu tempat, tetapi konsentrasi dan pusat perhatian terfokus pada yang hilang. Yang sangat menarik bahwa jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Lalu Yesus mengungkapkan, demikian Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan apa yang dikatakan Yesus ini, perkataannya sungguh benar dan dirinya sudah menjadi perwujudan cinta Tuhan terhadap manusia. Kita manusia adalah domba yang sesat itu. Kita tersesat bukan karena kesalahan siapa-siapa, tetapi karena kita kemungkinan besar salah memanfaatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita berpikir tentang domba yang sesat itu, domba yang tersesat karena dia tidak mengikuti kawanan domba yang lain dan tidak mengikuti tuntunan gembalanya. Domba itu mungkin melihat rumput yang hijau di salah satu tempat dan lari ke sana, sementara yang lain masih mengikuti tuntunan gembalanya. Atau karena keasikan menikmati enaknya rumput yang hijau dan segar, dia tidak peduli lagi dengan perintah tuannya. Kalau kita ingat sejarah kejatuhan manusia ke dalam tangan setan, akar kesalahannya adalah mengikuti kehendak sendiri dan mau menyamakan diri dengan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Ia tetap mencintai manusia karena cintanya. Ia sampai mengutus putranya ke dunia mencari manusia yang tersesat itu. Ia bekerja keras, yakinkan manusia agar kembali kepada Bapa. Marilah kita memanfaatkan masa Advent ini untuk meneliti batin kita masing-masing. Apakah kita selalu berada dalam gembalaan Tuhan kita, atau justru kadang kita tersesat? Kalau kadang kita tersesat, marilah kita meminta bantuan Yesus Kristus agar Ia mencari, menemukan, menuntun kita kembali kepada kawanan domba yang lain
yang selalu mengalami kasih Allah. Hendaklah kita percaya senantiasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga renungan singkat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, sesama kita, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.